Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk para peserta rapat sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Dior selaku karyawan marketing yang memiliki kesempatan untuk menjadi moderator pada rapat siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktu pada rapat siang hari ini. Mari sebelum kita memulai rapat pada siang hari ini, kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu pada Tuhan Yang Maha Esa, karena jika tidak dengan izin dan kehendaknya, kita tidak akan berada di room Zoom meeting pada siang hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Tidak perlu berlama-lama dan untuk menyimak waktu. Untuk mengaliri rapat ini, saya silakan waktu dan tempat kepada Bapak Paskadius selaku manajer divisi marketing. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang peluang bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan produk dengan melakukan pembaruan produk melalui kemasan yang ramah lingkungan atau kemasan hijau. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi pembaruan ini kita lakukan berdasarkan atas latar belakang sebagai berikut, yaitu sebagai dari analisis yang telah kita lakukan kemarin, bahwa minat konsumen terhadap produk hijau itu sangat cukup besar, yaitu sebesar 70% dibandingkan dengan yang kurang minat yang hanya 30%. Hal ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk membuat keputusan pembaruan ini. Selain itu, dengan pembaruan produk itu tentunya akan menguntungkan perusahaan. Nah, ini keuntungan bagi perusahaan kita. Yang pertama, kita bisa mendapat citra positif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kita menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, sehingga kita memiliki citra yang baik. Lalu yang kedua, kita mempunyai keunggulan kompetitif yang baru bagi perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud kita mempunyai keunggulan produk ramah lingkungan yang mungkin berbeda dari perusahaan-perusahaan lain. Lalu yang ketiga, kita memiliki peluang pasar yang baru bagi perusahaan. Artinya kita bisa menjangkau konsumen-konsumen yang baru yang belum mengenal naturale dengan memberi produk-produk yang ramah lingkungan. Lalu yang keempat, kita juga mendapatkan konsumen baru yang memiliki loyalitas terhadap merek. Karena ini kita menggunakan produk ramah lingkungan, sehingga kita bisa mendorong konsumen untuk memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk kita. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari rekan-rekan semua, sebaiknya pembaruan ini kita lakukan atau tidak. Baik, terima kasih Bapak Paskadius atas penjelasannya. Untuk para peserta, dipersilakan memberikan tanggapan dan pendapatnya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, hal yang disampaikan oleh Bapak Paskadius sangatlah menarik, karena sebagai perusahaan kita harus memahami keinginan konsumen untuk meningkatkan penjualan dalam pemasaran. Namun, terkadang perusahaan hanya berfokus pada pendekatan fungsional saja. Padahal, pendekatan psikologis nyatanya juga sangat efektif untuk menarik konsumen, karena dapat mendorong konsumen melakukan tindakan tertentu secara psikologis. Misalnya, dalam hal ini konsumen dapat dengan tanpa sadar membeli produk kita karena dinilai lebih mendekati atau mewakili sesuatu dengan warna. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan dilakukannya pembaruan produk dengan memberikan warna hijau yang dalam penggunaan air dinilai lebih dekat dengan alam atau dinilai lebih natural. Terlebih lagi, menurut survei, 70% orang berminat terhadapnya. Terima kasih.
Saya juga ingin berpendapat, berdasarkan pendapat yang telah disampaikan Ibu Savana, saya juga sependapat dengan beliau, di mana yaitu penggunaan elemen visual yang menonjol dan terkesan eye-catching akan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Sudah menjadi sifat alami manusia yang akan selalu tertarik pada warna-warna yang terang daripada warna gelap. Dan menurut saya dengan demikian, maka akan menciptakan penawaran produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan dapat disimpulkan, cara ini dapat meningkatkan pembelian secara signifikan dan oleh karena itu saya setuju. Terima kasih. Ya, Bapak Paskadio, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut pendapat saya, ini merupakan penggunaan konsep baru yang baik untuk menarik minat para konsumen. Terlebih lagi sesuai dengan konsep produk perusahaan kita, yaitu air mineral yang segar dan ramah lingkungan. Dengan adanya pembaruan ini, saya yakin pasti kedepannya produk air mineral kita bisa memenangkan persaingan dalam penjualan air mineral. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pendapat semuanya yang mendukung dengan program pembaruan produk ini. Nah, selanjutnya bagaimana menurut rekan-rekan apa langkah-langkah dan strategi yang bisa kita lakukan dalam melakukan pembaruan produk ini? Saya minta pendapat dari rekan-rekan semua. Izin berpendapat, Pak. Gabriel, mohon maaf, memotong, itu masih di mute. Baik, Bu. Terima kasih untuk responnya. Mungkin saya langsung berpendapat saja ya. Menurut saya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah pemilihan logo. Nah, yang mana dalam pemilihan logo tersebut harus sesuai dan serasi dengan warna hijau dan dapat mewakili kesan natural itu tadi. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan, yakni uji pemasaran dulu, Pak. Yaitu mungkin dengan memasarkan produk ini dengan skala kecil nantinya, dan kemudian perusahaan akan mendapatkan gambaran bagaimana respon konsumen terhadap pembaruan produk yang akan kita lakukan. Ya, dan juga sebelum produk dijual dalam skala yang luas, di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang lebih banyak. Dan yang ketiga menurut saya, komersialisasi. Dari hasil yang sudah kita dapat dari uji pemasaran tadi, kita seharusnya dapat menentukan prospek pembaruan produk tersebut. Jika prospeknya yang kita dapat baik, yakni pembaruan produk ini, maka yang harus kita lakukan adalah komersialisasi, yakni seperti persiapan produksi, promosi, iklan, dan juga distribusi. Mungkin itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Pendapat selanjutnya, silakan. Mungkin. Baik, menurut saya setuju dengan pendapat Bapak Manajer. Dengan ini kita perlu meningkatkan kualitas produk perusahaan kita yang berkualitas bagi konsumen. Sesuai dengan misi perusahaan kita melakukan pembaruan produk dengan kemasan baru, yaitu dengan kemasan hijau yang lebih menarik agar minat masyarakat muncul dan memunculkan bagi perusahaan kita untuk keunggulan kompetitif yang baru. Adapun strategi yang harus kita terapkan menurut saya yaitu yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Jadi strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk yang sebelumnya. Jadi kita mendesain produk kita menggunakan kemasan yang hijau dan akan menarik perhatian dari konsumen. Untuk yang kedua, menurut saya meningkatkan nilai produk. Jadi alasan pelanggan membeli sebuah produk itu supaya kita bisa meningkatkan produk tersebut, dengan begitu perusahaan kita bisa menawarkan produk kemasan baru hijau ini dengan meningkatkan kualitas produk dan tentunya dengan dukungan perusahaan. Izinkan saya menambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nisa. Yang
Pertama, ada percobaan. Di sini para pelanggan tentu akan meriksa kualitas produk dan dengan adanya sampel gratis akan membuat mereka semakin yakin untuk membeli produk minuman dengan kemasan hijau ini. Penawaran gratis ini menunjukkan kepada para pelanggan bahwa apa yang akan mereka dapatkan jika membeli produk tersebut. Dan yang kedua, ada penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Paket baru yang perusahaan kami tawarkan ini dengan kemasan hijau yang menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas semua pendapatnya. Saya kira sangat bagus sekali ya strategi-strategi yang telah kalian sampaikan. Mungkin hal ini bisa saya jadikan acuan untuk ke depannya. Saya akan bicarakan dengan bagian-bagian yang lain supaya ini menjadi strategi yang baru bagi perusahaan Naturale. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Paskadio dan juga terima kasih atas para peserta atas tanggapan dan pendapatnya. Setelah ini kita akan mendengarkan hasil dari rapat ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Sherwi selaku notulen pada rapat siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk membacakan hasil rapat hari ini. Rapat hari ini membahas mengenai peluang perusahaan untuk melakukan pembaharuan produk Naturale dengan menggunakan kemasan hijau. Semua anggota setuju untuk melakukan pembaharuan ini karena selain dengan melakukan pendekatan secara fungsional, kita juga harus melakukan pendekatan secara psikologis. Kemudian ada beberapa hal yang harus diwujudkan, yaitu membuat logo, uji pemasaran, dan komersialisasi. Kemudian yang terakhir, strategi yang akan diterapkan yaitu meningkatkan nilai produk, percobaan, dan melakukan penawaran paket, serta meningkatkan produk yang sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian rapat pada siang hari ini yang membahas tentang pembaharuan produk Naturale dengan menggunakan kemasan hijau. Semoga apa yang kita harapkan dengan strategi-strategi yang sudah dibahas ke depannya memiliki keberhasilan demi kelancaran perusahaan Naturale. Dengan demikian, rapat pada siang hari ini telah berakhir. Untuk saya ucapkan kembali terima kasih kepada para peserta dan juga khususnya Bapak Manajer Paskadio yang telah hadir pada rapat siang hari ini, dan persilahkan untuk melanjutkan aktivitas yang mungkin dimiliki masing-masing. Terima kasih.